ونعم الكافي alhamdulillah. Kita hidup di zaman sekarang, banyaknya orang lupa Tuhan. Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha agung. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penerang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya, Niken Octavia, untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema Peran Pemuda NU di Zaman Milenial. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik Nikmat. Masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita, Bung Karno, pernah berkata, "Berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kita guncangkan dunia ini dengannya." Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik yang memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Di zaman milenial ini, tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada segala punya, yang istilahnya HP-nya kamera 5, laptopnya Toshiba, mobilnya Tesla, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, setiap hari makannya di Ampera. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda, serta terjebak dalam golongan yang minim akhlaknya. Padahal Syekh Mustafa, seorang pujaga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sungguh di tangan pemudalah urusan umat ini, dan di bawah kaki merekalah hidup dan matinya umat ini. Kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai pemuda yang merupakan harapan bangsa, yang juga harapan mertua, dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini, supaya terhindar dari bahaya narkoba dan hal negatif lainnya? Untuk menjawabnya, tentu Islam telah memberikan solusinya, yaitu dengan perintah belajar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa terus semangat belajar ilmu pengetahuan agama, begitu juga dengan ilmu pengetahuan umum. Sebagai pelajar Nahdlatul Ulama, sudah sepantasnya kita aktualisasikan semangat belajar, berjuang, dan bertakwa.
Marilah kita menjadi pelajar yang selalu haus akan ilmu dan tak ragu untuk saling berbagi ilmu. Tidak cukup hanya berilmu, jadilah kita generasi yang beriman dan bertakwa, yang membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman yang semakin menua. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan mereka yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dewan juri yang saya ta'alimi, hadirin rahimakumullah. Semoga kita bisa menjadi pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman dan bertakwa, disertai akhlakul karimah dan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa hidup bahagia di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.